Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI NIT Sumeneb. Bersama saya, Ongki. Di studio telah hadir narasumber yang mendampingi saya pada malam hari ini, yaitu owner atau pemilik di Carok Farm. Dia dikenal dengan nama Denny Puja Pranata. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam Mas Ongki. Waalaikumsalam. Mas Denny, kita bersua bertemu di acara Ngobras ngobrol bareng komunitas RRI NIT Sumeneb pada malam hari ini, Mas Denny. Nah, Mas Denny, untuk mengawali acara Ngobras di pada malam hari ini, sebagai owner atau pemilik di Carok Farm, Mas Denny. Nah, pertama kali saya bertanya atau menanyakan tentang Carok Farm itu sendiri. Filosofinya seperti apa Carok Farm itu? Kok Mas Denny itu mempunyai suatu komunitas atau suatu nama Carok Farm? Iya, jadi Carok Farm ini terdengar asing di telinga, terutama di dunia pecinta-pecinta ayam laga di Kabupaten Sumeneb. Benar, Mas Den. Jadi filosofinya seperti ini, ada upaya untuk memurnikan dari kata carok sendiri. Jadi stigma masyarakat ketika mendengar kata carok itu kan mengerikan. Ya, jadi benar. Kami berupaya untuk mereduksi, memodifikasi kata carok agar tidak menjadi stigma yang negatif, agar kata carok lebih etis dan mulia, Mas Ongki. Jadi bicara, ayo kalau mau carok itu sudah seperti ayam. Jadi kata carok itu tidak lagi digunakan antara manusia dengan manusia, tapi antara ayam dengan ayam. Itu filosofinya. Filosofinya. Iya. Awal mula Mas Denny ini kok bisa ambil dari Carok Farm. Nah, ini terinspirasi dari mana ini? Iya, artinya ayam berupaya untuk masuk ke ruang-ruang kebudayaan, Mas Ongki. Jadi ayam memiliki peran sosial, ayam memiliki peran kebudayaan. Ya, bagaimana bicara ayam laga itu tidak lagi menakutkan. Carok Farm akan hadir dengan breeding ayam yang berkualitas tanpa artinya tanpa ada ini, Pak Suki. Upaya untuk memurnikan kata carok tadi ketika bicara filosofi kenapa harus dengan carok seperti itu. Begitu Mas Denny. Iya. Sebagai owner ini Mas Denny Puja Pranata ini ya. Mas Denny di peternakan atau budidaya ayam jago, ayam tarung ya istilahnya Mas Denny ya. Nah, ini yang pertama, cara merawatnya seperti apa Mas Denny? Iya, jadi bicara ayam jago, ayam aduan itu panjang sebetulnya. Seperti apa Mas Denny? Jadi bicara ayam laga, bicara ayam tarung itu harus memiliki power of love, kecintaan yang kuat pada ayam-ayam kita, pri kehewanan. Istilahnya pri kehewanan, artinya kita harus sayang, cinta pada ayam-ayam kita. Pagi dikasih sarapan, dikasih puding, dijemur. Setelah dijemur ya masuk kandang box. Ya. Nah, itu cara merawatnya, cara menyayangi, mencintai ayam jago atau ayam peliharaan. Iya. Nah, kebersihan kandang juga dijaga, Mas Ongki. Benar. Nah, bagaimana setelah Mas Denny ini sebagai budidaya ayam jago, sebagai owner ya, peternak ya, peternak ya, peternak Mas Ongki. Nah, bagaimana cara merawat, terutama jamu agar ayam itu tetap berkualitas, tetap sehat, seperti apa Mas Denny? Jadi ayam itu kan unggas, Mas Ongki. Ada dua hal
prinsipil dalam ayam itu prinsip. Ada 2 prinsip yang menjadi objek vital di ayam. Yang pertama di pernafasan, yang kedua di pencernaan. Jadi ayam itu ya sama seperti kita perlakukan seperti manusia, harus ada di tempat yang bersih, makannya harus dengan nutrisi yang cukup, minumnya juga harus tercukupi seperti itu. Jadi bagaimana ayam itu bahagia di tempat atau di kandang-kandangnya seperti itu, Mas Oki. Iya. Saat ini ayam berapa banyak yang Mas Denny? Kurang lebih 100 ekor. 100 ekor. Kurang lebih 100 ekor. Itu yang ada di Carok Farm. Carok Farm. Sebelumnya Mas Denny? Ya di Carok Farm. Sebelumnya di Carok Farm memang. Sebelumnya ayam itu berapa banyak Mas Denny? Dulu berapa ekor? Tahun 2007 kita coba 2 indukan, 1 pejantan, lama-lama bertambah seperti itu Mas Oki. Sampai ya mencapai ratusan lah. Begitu. Nah, sekarang Mas Denny bagaimana mau tanya ini tentang marketing itu. Memasarkan kalau sudah ayam itu bisa dipasarkan, seperti apa marketingnya atau pemasarannya Mas Denny? Iya. Jadi bicara produksi ayam, industri. Jadi breeding ayam itu industri di ayam. Setelah kita produk ya, ya ayam mengeram, ayam indukan mengeram dan menetas. Yang menjadi problem peternak kecil itu kan di market. Jadi ayam laga itu dengan perawatan dari 0 DOC sampai 7 bulan, ketika dijual harga daging Mas Ogi, itu rugi ya. Itu yang jadi problem peternak kecil ya. Jadi bagaimana seorang peternak bisa memecahkan kebaguan-kebaguan yang sudah ada di dunia ternak ayam ini dengan nilai lebih dari biaya produksi. Artinya pakan pabrikan sekarang 1 kilo sekian ribu. Jadi dari DOC sampai 7 bulan kita rawat Mas Onggi, itu dijual dengan harga 500.000 itu rugi peternak. Untuk itu bagaimana cara kita untuk menembus market? Ya kita harus banyak circle. Jadi peternak kecil misalkan jangan malu untuk bertanya pada peternak yang lebih senior, yang lebih paham. Ya harus memperluas circle. Jadi semisal ya Carok Farm ya harus bertanya pada peternak-peternak nasional. Harus bertanya, jangan pernah sungkan. Harus minta edukasi, minta saran, masukan bagaimana kita bisa berkembang di Madura misal. Ya harus seperti itu. Kalau mau maju seperti itu Mas Oki. Jadi kita harus tidak boleh eksklusif, harus inklusif kita. Jangan pernah merasa bahwa peternakan kita besar, jangan. Ya, jadi kita harus banyak circle ya dengan peternak-peternak. Kita banyak berdiskusi ya bagaimana untuk mengembangkan peternakan kita. Nah, Carok Farm ini kan orientasi ke depan menjadi katalog ayam nasional, ya khusus ayam laga ya. Bagaimana ayam-ayam jawara di Nusantara ini menjadi koleksi item di Carok Farm seperti itu Mas Adi. Begitu, ya. Itu berbicara masalah marketing atau pemasaran Mas Kedeni ya. Sekarang saya mau tanya, nah risiko dari peternak itu sendiri seperti Mas Denny sebagai owner, sebagai pemilik itu seperti apa? Itu risikonya Mas Denny. Jadi bicara bisnis itu kan ada untung rugi Mas. Jadi bisnis di ayam laga atau di dunia perayaman ini risikonya luar biasa besar. Artinya apa saja itu Mas Denny? Iya, ketika ayam mengalami sakit itu istilah Maduranya pakeringan, wilayah pakeringan Mas Ongki, benar. Aratan, ya ayam itu satu kandang bisa mati secara mendadak, ya. Sebagai peternak kita harus waspada dengan pengalaman yang seperti itu ya, dengan
melakukan disinfektan pada kandang, baik di udara, kita melakukan pembersihan kotoran ayam di areal kandang harus steril, rutin melakukan penyemprotan atau pengasapan. Jadi setiap sore di Carok Farm itu ya bakar-bakar untuk mengurai bakteri di areal kandang seperti itu. Ya, resiko terbesar di dunia peternakan ayam itu ya ini Mas Ongki. Ketika ayam-ayam kita pada sakit. Jadi saya pernah katakan pada teman-teman bahwa keberkahan kita dari Tuhan itu selain kita sehat juga kesehatan ayam-ayam kita, Mas Ongki. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ngobrol bareng komunitas RRI Net pada malam ini tertarik dan menarik sekali. Nah, ini sebenarnya Mas Denny ini panggilannya Mas Denny ya. Ini sebenarnya punya suatu pegangan khusus ini. Seperti Mas Denny ini sebagai pimpinan redaksi jurnal faktual ya. Seperti inovator digital agensi juga. Nah, kenapa sebagai pimpinan redaksi jurnal faktual atau inovator digital agensi, Mas Denny ini kok tertarik di peternakan ayam jago atau ayam petarung yang dikasih nama itu Carok Farm? Iya. Luar biasa nih Mas Denny. Jadi profesinya double gitu ya. Double. Iya, ayam itu kan ayam bicara hobi. Jadi bagaimana kita masuk ke kandang dengan relaksasi setelah kerja ya. Iya, ini bicara hobi Mas Ogi, bicara hobi. Jadi kita datang kerja capek-capek ngasih makan ayam ya. Kita pegang ayam, kita rawat. Ya hobi, kecintaan kita. Iya. Ya, selain itu ya ada potensi bisnisnya juga, Mas Ogi. Ya, ada potensi bisnis. Ketika kita tekuni, kita jalani dengan sungguh-sungguh, maka hasil tidak akan mengkhianati proses, Mas Ogi. Benar. Masalah pemasaran ini kemana saja Mas Denny selama ini, Mas Denny? Wilayah areal Jawa Timur, areal Jawa Timur karena jaringan travel kita di areal Jawa Timur. Jaringan travel kan butuh akses untuk mengantarkan. Kalau barang kan ke JNT, tapi kalau hewan itu ya harus punya circle travel. Iya Mas Oki. Iya. Nah, kedepannya seperti apa Mas Denny untuk memperluas jaringan peternakan ya Carok Farm ini? Iya, harus mengupgrade materi-materi di Carok Farm agar menjadi ikon peternakan besar di Madura seperti itu. Ke depan seperti itu. Harus menjadi katalog ayam laga nasional di Madura. Ya, di Madura harus ada katalog ayam Nusantara seperti itu ke depan. Di Sumeneb, ya, harus ada katalog ayam ya, yang merepresentasikan ayam laga di Madura seperti itu Mas Ongki. Berarti Mas Denny Puja Pranata ini ya, ini termasuk salah satu peternak atau owner yang sukses ini di bidangnya. Nah, ini seperti apa kesuksesan itu diawali sebenarnya? Iya, semuanya harus dimulai dengan power of love itu. Kekuatan cinta. Jadi kita harus mencintai ayam-ayam kita harus mencintai peliharaan kita, yang merawat sebaik-baiknya.
Ya, kalau boleh saya katakan kadang waktu pribadi saya itu banyak habis dengan ayam-ayam daripada istri. Oh, misal. begitu? Iya, Mas Ongki. Jadi ya kalau boleh jujur ya seperti itu. Kadang kecintaan saya pada ayam itu melebihi dari keluarga kadang. Iya. Jadi dimulai dari hobi dulu lah, cintai ayam-ayam kita. Jadi itu yang basic link yang utama itu, Mas Ongki. Jadi basic link utama belajar dulu cara merawat ayam, belajar dulu cara mencintai ayam, iya. Jadi bukan hanya asal pelihara gitu, Mas Ongki, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana manajemen ayam itu sendiri? Ya manajemen ayam ya. Bagaimana kita memposisikan tata letak kandang itu semacam untuk DOC ya di tempat ini, untuk ayam usia sekian di tempat yang ini, untuk ayam yang siap untuk diabar ya harus ditempatkan di tempat khusus lah seperti Berarti itu. tidak digabung itu ya? Iya, agar tidak ini, agar menghindari penyakit lah, karena rentan. Ayam itu rentan, Mas Ongki. Jadi satu kena penyakit, potensi yang lain itu untuk kena ya riskan, Mas Ongki. Iya, artinya manajemen kandang, manajemen bagaimana ayam itu tidak terafiliasi dengan bakteri-bakteri itu kita harus benar-benar ekstrim jaga, Mas Ongki. Iya, harus kita ketat, disiplin seperti itu, Mas Ongki. Nah, apa melibatkan dinas peternakan untuk itu, Mas Den? Masih belum. Iya, ya. Cuma dengan konsep-konsep bagaimana ayam masuk ke ruang-ruang kebudayaan ya adalah dari Disbud Parpora kemarin Mas Raisul Kawim itu survei ke peternakan kita ya kan. Sampai Blank on Cafe itu menunya kopi carok. Iya. Iya, Mas Ongki. Tertarik dengan kata carok itu, Mas Ongki. Jadi bicara carok itu tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan kebahagiaan, dengan persaudaraan gitu. Iya, itu upaya untuk mendekonstruksi kata carok itu, Mas Ongki. Iya. Nah, Mas Den. Nah, selama ini di peternakan ayam itu tidak ada kendala-kendala khusus. Ya, kendalanya yaitu bagaimana kita terus berupaya menjaga ayam sehat, karena musuh utama di peternakan itu ya pancaroba, Mas Ongki. Jadi kayak sekarang ini panas dingin, ayam itu ya ngorok, flu, senot, ayam itu korep, muncul bercak-bercak putih. Ya ketika musim penghujan misalkan itu ayam enggan untuk makan. Ya itu artinya kendala utama di peternak itu ya harus telaten, harus sabar, harus berani mencintai, lebih pada ayam-ayam kita, Mas Ongki. Mas Denny, nah ini di peternakan ayam jago milik Mas Denny sekarang dianggap salah satu peternak sukses di Kabupaten Sumeneb. Ini untuk pendekatan kepada komunitas-komunitas lain seperti apa, Mas Denny? Ya, seperti tadi itu kita harus banyak membangun circle. Ya, kita sebagai saya tidak pernah merasa besar ya Pak Suki ya. Ya mungkin teman-teman lah Pak Suki ya, yang menganggap Carok Farm atau peternakan saya itu besar. Saya tidak pernah menganggap peternakan saya besar ya. Cuma upaya untuk membangun circle pada komunitas-komunitas, pada ya peternak nasional ya. Harus kita bangun komunikasi yang baik, harus kita minta masukan dan sebagainya agar karena di ayam laga itu sekarang ini Mas Ongki, bicara ayam laga itu sekarang brandingnya tidak lagi pada kualitas ayam, tapi kualitas uang. Orang bicara import. Kalau orang nggak punya uang untuk impor, tapi kekuatan mereka dengan kecintaan dan ketelatenan membudidayakan ayam, ya artinya ada dua segmen.
segmen menengah dan segmen atas. Ya, ya kita harus ini, Mas Ongki, harus memasuki banyak jaringan itu, entah segmen menengah atau segmen bawah pun ya harus kita masuk ke circle itu. Nah, Mas Denny, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat peternak ayam jago ini, nah seperti apa? Iya, ayam jago itu kan ya basic link tadi itu, Mas Uki. Cintai dulu lah, jangan bicara harus laku berapa, tapi mencintai ayam kita dulu. Kita harus sayangi ayam kita dulu. Ya, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, Mas Ongki. Iya, orang jangan sampai berpikir peternak, jangan sampai berpikir ratusan atau puluhan juta dulu ya. Tapi bagaimana ayam itu sehat-sehat dulu. Baru untung rugi kita bicara belakang, seperti itu, Mas Ongki. Iya. Jadi ayam kita dulu harus sehat. Untung rugi belakang, yang penting ayam kita dulu sehat. Dan di breeding dengan pejantan yang berkualitas dan indukan yang berkualitas, seperti itu. Jadi jangan sampai lepas atau bercampur terah-terah ayam jawaranya itu. Nah, berbicara untung rugi, Mas Denny ya. Nah, selama ini Mas Denny sudah berjalan berapa tahun tadi itu? 7 tahun. 7 tahun Mas Denny ya. Nah, bukan 2007, berapa tahun? berarti dari 2007 sampai sekarang. Nah, Iya, berapa? berbicara untung rugi, Mas Denny. Nah, ini untung dan ruginya lebih banyak mana, Mas Denny? Kalau dulu manajemen peternakannya tidak tercatat. Pengeluaran berapa, pemasukan, alokasi kandang berapa. Sekarang kan sudah mulai tertata rapi. Ya, inilah menutupi untuk biaya operasional kandang. Artinya bagaimana ayam kita terjual dengan nilai yang bisa menyelamatkan ayam-ayam di kandang lain. Artinya kita beli indukan 2 juta misalkan, pejantan 3 juta dengan modal 5 juta. Masa anakan dijual 50.000. DOC-nya dijual kan rugi. Ya, hitung-hitungan bisnisnya. Jadi kita beli berapa, kita jual berapa, seperti itu. Artinya ya circle itu lagi, Mas Ongki, harus diperkuat circle, jaringan kita ya. Karena ayam belaga itu trust, kepercayaan, Mas Ongki. Jadi orang ketika tanya dan berapa harganya, sebisa mungkin tak menawar, tapi langsung dibayar, seperti itu, Mas. Ayam adalah trust. Jadi seperti kemarin itu 2019 ya, Selamat Aryadi itu ketika tanya berapa ayam saya itu, Pangeran Nicholas langsung ya dibayar ya 15 ya, waktu itu 2019 itu. 2020 warga Gunung Rancak sampai 10, 15. Oh iya, seperti itu. Ya basic link terutama ya kecintaan itu pada ayam-ayam laga kita, Mas Ongki. Ya, terakhir Mas Denny, harapan dan untuk mengedukasi masyarakat seperti apa harapannya? Ya untuk peternak ya harus telaten untuk merawat ayam, ya, perbanyak jaringan-jaringan. Karena jaringan yang menentukan. Kita punya ayam jawara, kita punya ayam kualitas, kita breeding tanpa koneksi, tanpa jaringan, tanpa circle, ya mau kemana ayam kita? Seperti itu. Harus diperbanyak circle dan jaringan-jaringan kita. Seperti itu, Mas Oki. Pendengar, itu keterangan atau penjelasan dari owner atau pemilik peternakan budidaya ayam Carok Farm di Kabupaten Sumeneb. Ya, salah satu peternak yang sukses yaitu Denny Puja Pranata. Nah, pendengar, sampai di sini dulu acara komunitas bareng RINIT, acara ngobras pada malam ini. Ngobrol bareng komunitas RINIT bersama saya Mas Ongki dan bersama salah satu owner pemilik peternakan ayam Carok Farm di Kabupaten Sumeneb. Sampai jumpa di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.